Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam sekutu-sekutu NATO, Inggris dan Spanyol lantaran menolak pangkalan militernya digunakan untuk melancarkan serangan ke Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam sekutu-sekutu NATO, Inggris dan Spanyol yang menolak memberikan akses pangkalan militer untuk menyerang Iran. Ia menyebut Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sangat tidak kooperatif, bahkan bersumpah akan memutus semua perdagangan dengan Spanyol. Pernyataan itu disampaikan Trump saat bertemu Kanselir Jerman Friedrich Merz, menandai retaknya hubungan Washington dengan sejumlah mitra Eropa di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah. I will say the UK has been very, very uncooperative with that stupid island that they have, that they gave away and took a 100-year lease, having to do with perhaps indigenous people claiming the island that never even saw the island before. What's that all about? And they ruin relationships. It's a shame. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengutuk operasi militer gabungan AS dan Israel di Iran dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan mendesak deeskalasi segera dilakukan. Ia juga menekankan bahwa perang apapun yang dilancarkan tanpa otorisasi dari Kongres AS atau Dewan Keamanan PBB akan merusak norma-norma internasional. Hoy, más que nunca, es imprescindible recordar que se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional. Que se debe estar contra una guerra iniciada sin autorización del Congreso de Estados Unidos, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y, como he dicho antes, que vulnera el derecho internacional. Y que siempre hay espacio para una solución negociada, en lugar de dejarse arrastrar por la devastación de las armas como única salida posible. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada Sabtu pagi. Sementara Teheran membalas dengan serangan terhadap Israel dan pangkalan militer AS di kawasan tersebut. Hingga saat ini, perang antara Amerika Serikat, Israel dan Iran masih berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk membahas konflik di Amerika Serikat Israel dengan Iran yang kian memanas dan dampaknya terhadap keamanan serta ekonomi global, kita bergabung bersama pakar geopolitik, ada Bapak Hendrajit. Selamat siang Pak Hendrajit. Selamat siang Mbak Safa, apa kabar? Baik. Pak Hendrajit, banyak pihak menyebut konflik ini adalah eskalasi paling serius di Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Secara geopolitik, seberapa besar sebenarnya eskalasi konflik ini dan bagaimana kemungkinannya bahwa konflik ini akan semakin meluas, Pak Hendrajit? Ya, pertama tentu saja Iran sendiri walaupun dalam lingkup politik, geopolitik dan pertahanan ya tetap dalam lingkup Timur Tengah, tapi secara real dia adalah sebagai kekuatan geopolitik tersendiri di Teluk Persia yang memang menjadi satu ancaman bagi kekuatan mapan dari setidak-tidaknya 6 negara Arab ya, Yordania, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain dan Uni Emirat Arab dan Oman yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk tahun 73 yang memang itu menjadi kongsi dengan Amerika sejak 73 untuk memonopoli seluruh sumber daya alam di Timur Tengah khususnya minyak ya. Dan itu yang kemudian dalam perkembangan sekarang itu mengalami komplikasi yang cukup serius sebetulnya bukan hanya antara Iran dan Timur Tengah tapi juga persekutuan di antara Gulf Cooperation Council 6 negara Arab yang tadi saya sebut juga mengalami satu pelemahan atau ketidaksolidan lagi dan itu semakin terlihat justru dengan serangan Amerika dan Israel ke Iran itu membawa akibat juga sebetulnya banyak di 6 negara ini pada dasarnya walaupun tidak ingin Iran menjadi kekuatan utama ya di Timur Tengah ataupun Teluk Persia, tapi dia juga tidak ingin dengan opsi cara pilihan Trump yang justru bisa menjadi bumerang bagi
negara Islam terutama yang menyangkut 6 negara Yordan sendiri. Jadi ini komplikasi dua arah ya. Di satu sisi antara Israel, Amerika dengan Iran, Iran dan Timur Tengah sendiri. Tapi pada saat yang sama juga persekutuan Amerika Israel dengan 6 negara Islam ini pun sekarang justru dengan kejadian serangan akhir minggu kemarin itu menjadi komplikasi. Baik. Lalu apa yang sebetulnya menjadi kepentingan strategis atau tujuan utama dari masing-masing pihak yang berkonflik ini, Pak Hendrajit? Ya, kalau Anda perhatikan betul sejak deklarasi New York tahun lalu yang sebetulnya itu positif ya, di mana Arab Saudi dan Perancis menjadi chairman dan co-chairman dari konferensi New York yang di bawah naungan PBB itu, sehingga mengeluarkan deklarasi perlunya Palestina merdeka atas dasar solusi 2 negara. Tapi begitu masuk ke dalam board of peace yang dipelopori oleh Trump maupun didukung oleh inisiatif 8 negara Islam termasuk Indonesia dan beberapa negara Timur Tengah, justru Perancis dan beberapa negara yang tadinya mendukung deklarasi New York termasuk Spanyol, Italia dan sebagainya itu pada mundur teratur, mundur pelan-pelan dari skema BOP. Ya ini kan berarti menggambarkan di Eropa dan Amerika sendiri ada satu pelemahan ke aliansi strategisnya juga mulai rapuh antara NATO dengan Amerika sendiri. Nah, terbukti memang dalam konteks ini praktis hanya Israel Amerika, sementara Uni Eropa sendiri tidak terlalu antusias dalam, bahkan ada kecenderungan menentang ya. Walaupun dengan dasar kekhawatiran mereka sendiri terhadap dampak dari cara yang ditempuh oleh Trump yang menurut mereka bisa jadi blunder gitu. Nah, begitu Mbak. Oke, baik. Pak Hendrajit, ini Iran juga menyerang aset milik Amerika Serikat di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Qatar, UEA dan lain sebagainya. Bagaimana kemungkinan sikap mereka ke depan? Kalau Arab Saudi kan sudah menyatakan sedang menyiapkan serangan balasan nih ke Iran. Sebetulnya yang agak bikin alot kemarin serangan itu lama sehingga menimbulkan spekulasi jadi diserang atau tidak. Rupanya ada tekanan diam-diam dari yang saya negara Islam yang saya sebut termasuk Arab Saudi yang menjadi inti dari Dewan Kerjasama Teluk ini supaya jangan pakai opsi serangan. Nah, jadi teruskan aja perundingan terkait nuklir ini sampai pada titik mencapai win-win solution. Nah, tapi rupanya itu tidak diabaikan oleh Trump. Tapi yang menjadi kekhawatiran seperti yang saya katakan tadi, dampak dari kalaupun Iran tidak melakukan serangan balasan secara langsung, tapi kan dampak ini sudah terasa dengan kejadian kemarin itu. Kekhawatiran negara Islam ini yang 6 negara Arab ini terbukti toh tiba-tiba killingnya di bom, lalu pelabuhan, infrastruktur minyak, dan tentu saja banyak fasilitas-fasilitas yang vital terkait persenjataan pun kilang aksi yang kemudian hancur lebur misalnya. Nah itu yang hal-hal seperti itu yang walaupun sifatnya side effect, tapi kan seakan-akan itu dampak langsung dari opsi yang ditempuh oleh Trump dan Israel. Ya. Baik lalu Pak Hendrajit, upaya konkret seperti apa yang sebaiknya dilakukan untuk meredam ketegangan ini? Pihak-pihak mana saja kemudian yang semestinya terjun langsung untuk menjadi mediator yang berpengaruh gitu, Pak Hendrajit? Nah, disinilah saya kira persoalan Board of Peace kenapa muncul. Ini yang sebetulnya satu daerah abu-abu ya, gray area yang menarik sebetulnya. Di satu sisi ada momentum Gaza dan perlunya perdamaian antara Israel Palestina terkait solusi 2 negara supaya lebih dipertajam. Tapi para negarawan BOP pun Indonesia 7 negara Islam ini ya baik yang timur maupun yang dari Asia Tengah yang juga ikut terlibat di dalam BOP ini pasti sudah punya pandangan bahwa di luar Palestina sendiri ada konstelasi global yang tidak biasa lagi menyebutnya baik. Dan ada sesuatu yang is not business, is not
business as usual again gitu. Ada satu yang perkembangan yang di Eropa dan Amerika sendiri ada keretakan yang sudah tidak sesuai Perang Dunia Kedua maupun selama berlangsungnya pasca Perang Dingin gitu. Nah, ini yang saya kira momentum yang sering Pak SBY kok mirip-mirip PD1 PD2. Memang yang harus digarisbawahi bukan soal mau meletus atau tidak PD3, tapi situasi mirip-mirip ini yang perlu diantisipasi. Di dalam konteks ini bukan hanya soal Iran, tapi juga simultan menyangkut Palestina, menyangkut krisis-krisis lain di kawasan-kawasan yang notabene negara berkembang yang tergabung dalam Global South. Sebetulnya ini momentum untuk mencapai satu titik tolak baru karena potensi untuk perlunya tatanan dunia baru ya. Nah, di dalam konteks ini persoalan Iran menurut saya cepat atau lambat memang arahnya nanti ke negosiasi juga. Nah, persoalannya siapa yang berperan? Nah, di sini menjadi menarik peran Indonesia sebetulnya. Di satu sisi dia bukan di satu sisi dia tetap komited Indonesia pada penegakan kemerdekaan Palestina, tapi juga menariknya tidak pernah ikut campur atau terlibat dalam sengkarut di Timur Tengah sendiri. Jadi ada satu posisi Indonesia yang cukup tepat menjadi leading aktor di dalam prakarsa perdamaian. Nah, cuman memang dalam konteks ini kan Indonesia tidak bisa sendiri. Pertama, kalau mau jadi juru damai harus punya tema yang jelas, menggambarkan apa yang menjadi inti dari atau jantung konflik antara Israel dan Palestina maupun dengan Iran itu sendiri. Kedua, Indonesia harus menempatkan skim juru damai ini dalam kerangka mengatasnamakan kepentingan luas dari Global South atau negara-negara berkembang. Dan ketiga, harus sesuai dengan skema Spirit Asia Afrika Conference Bandung 1955 maupun gerakan non-blok 61 di Biograd dulu gitu. Baik, terima kasih Pak Hendra Rajid, pakar geopolitik telah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat selalu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, Breaking News akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.